Baik, kita lanjutkan. Faslun abwabul ma'asil arba'ah. Fasal tentang 4 celah atau 4 pintu maksiat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'ala al-'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Ya. Fanadhkuru paling banyak maksiat masuk lewat hamba melalui 4 ini. Paling banyak adalah 4 pintu ini. Fanadhkuru fi kulli babin minha faslan yaliqu bihi. Maka oleh karenanya setiap pintu kami sebutkan fasal, pembahasan yang pas, yang layak untuk kita sampaikan. Tapi pertama, fa ammal lahadzat. Lahadzat itu pandangan-pandangan sekejap-sekejap. Ya. Fahiya raidus syahwati wa rasuluha. Maka dia adalah pembimbing syahwat dan utusan syahwat. Ya. Wa hifdzuha aslu hifdzil farji, dan menjaga ya diri ya dari hal ini adalah asal dari penjagaan, yaitu menjaga pandangan merupakan asal dari penjagaan kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, niscaya dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu aw rada nafsahu mawaridal halakat. Siapa yang mengumbar pandangannya, maka dia telah menggiring jiwanya ke tempat-tempat kebinasaan. Ini maksudnya pertarungan cuma masalah pandangan aja. Musuh ini mudah. Cuma tundukkan pandangan selesai urusan. Tidak ada masalah di belakang itu. Tapi siapa yang meremehkan ini, dia umbar pandangannya, kemudian dia masuk, maka dia mungkin tidak bisa keluar lagi. Tidak bisa keluar lagi dari jebakan tersebut. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah berkata, kalau orang sudah masuk ada tirai-tirai menuju pintu-pintu kemaksiatan, maka ada yang beri nasihat. Ya Abdullah, la taftahu, fa innaka in taftahu talijhu. Wahai hamba Allah, jangan kau buka tirai tersebut. Jangan sekali-sekali kau coba buka. Sungguhnya kalau kau buka, kau pasti masuk. Enggak mungkin enggak. Permasalahan cuma mengklik atau tidak. Kalau enggak klik, selesai. Ada akhwat kirim WA, permasalahannya dibaca atau tidak. Kalau enggak dibaca, langsung dihapus. Kalau mulai baca, apalagi dijawab, selesai. Pertarungan cuma pada, ujian cuma pada pertama saja. Ini ringan, ujian pertama ringan. Cuma tinggal enggak klik, selesai. Di scroll, enggak dilihat. Tapi kalau dia klik, lihat, terus mulai setan datang menghiasi. Mulai lanjut. Ada yang kirim, kemudian gini, kemudian lanjut. Namanya setan. Siapa sih laki-laki perempuan berbicara tidak kestrom? Pasti kestrom. Apalagi dengan kata-kata indah. Namanya kalau WA pasti pilih kata-kata yang indah. Tidak ada dalam WA kata-kata yang kotor, apalagi sama lain jenis ya. Pasti pilih kata-kata yang baik. Maka siapa yang mengumbar pandangannya akan menggiring jiwanya kepada tempat-tempat kebinasaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Waspadalah kalian dari duduk di pinggir-pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ini jalan zaman Nabi, siapa sih lalu lalang cuma sedikit. Zaman Nabi. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddun minha. Kami harus bermajelis ya Rasulullah di pinggir jalan. Nggak ketemu orang, duduk sebentar, ada urusan apa, mungkin bicarakan bisnis di pinggir jalan, menuju pasar. Namanya ada keperluan. Qala fa in kuntum labudda fa'ilin fa'atut tariqa haqqahu. Kalau kalian memang harus duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, maka tunaikan hak jalan. Qalu wa ma haqquhu. Kata para sahabat, apa itu hak jalan? Rasulullah pertama ucapkan, qala ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam. Pertama, tundukkan pandangan. Kedua, jangan ganggu orang lain. Yang ketiga, jawab salam. Ada yang beri salam, assalamualaikum. Ya. Ini di zaman Nabi jalan sih, yang jalan siapa sih yang lewat? Yang lewat juga kebanyakan pakai jilbab, kemudian menutup aurat ya. Jalan sekarang. Dan jalan ini bisa kita katakan jalan yang offline, jalan online. Kalau offline ya sudah, kita tinggal duduk di pinggir jalan, lihat cewek lewat, ya cewek lihat, ini berbagai macam wanita lewat depan, model Korea, model Eropa, model pakaian begini-begini. Offline, online lebih bahaya lagi. Tinggal scroll.
Dan hak yang pertama kali Rasulullah sebutkan hak jalan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Oleh karenanya masalah paling bukan masalah sepele. Rasulullah Ibnu Qayyim berkata, "Wan nadharu aslu amatil hawadits allati tusibul insan." Pandangan merupakan sebab kebanyakan peristiwa atau bahaya yang telah mudarat menimpa seorang manusia. Kenapa? Fa inna nadhrata tuwallidu khatarah. Semuanya bahkan mencuri mulai dari melihat, tertarik, akhirnya mengambil sikap, akhirnya mencuri. Hasad dimulai dari apa? Memandang, gini akhirnya hasad. Dimulai dari apa? Memandang. Kebanyakan dari memandang. Di antaranya zina, ya, dengan memandang. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan memunculkan lintasan. Thumma tuwallidul khatiratu fikratan. Setelah itu lintasan menimbulkan suatu pemikiran, yaitu pengamatan, akhirnya dipikir-pikir terus. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah dipikir-pikir terus akhirnya menimbulkan syahwat. Tadinya cuma lintasan, enggak sampai syahwat, cuma lihat astagfirullah lewat. Tapi dia mikir, lintasan diulang-ulang, jadilah mikir. Setelah dimikir-mikir timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwatu iradatan. Tadinya syahwat ini kepingin. Sudah syahwat kepingin. Thumma taqwa. Kemudian keinginan tersebut semakin kuat. Fatasiru azimatan jazimatan. Jadi tekad yang kuat. Jadi keinginan semakin kuat jadi azim. Azimah jadi tekad. Bukan sekadar kepingin tapi sudah tekad. Fayaqul fi'lu wala budda. Kalau sudah tekad pasti terjadi eksekusi. Tidak bisa dihindari. Malam yamna minhu mani, selama tidak ada yang mencegah. Kalau yang mencegah tidak jadi, tapi kalau tidak ada yang mencegah pasti terjadi eksekusi, pasti, karena sudah sampai pada azam, tekad. Wa fi hadza qila, maka dikatakan as-sabru ala ghaddil basar aisaru min as-sabri ala alami ma ba'dahu. Sabar untuk menundukkan pandangan jauh lebih ringan daripada sabar atas penderitaan yang datang setelahnya. Kalau sudah tidak tunduk. Kalau sabar tidak tuntutan mana masih mudah. Tinggal turunkan astagfirullah, lihat lagi astagfirullah, mudah. Tapi kalau terlanjur diumbar, terlanjur masuk dalam jebakan sudah semakin sulit. Qala syair, penyair berkata, "Kulul hawadithi mabdaha minan nadhar." Segala peristiwa atau kejadian-kejadian, maksiat-maksiat awalnya mulanya dari pandangan. Wa mu'dhamun nari min mustasghari syaghar, dan bahwasanya api yang besar dimulai dari percikan api yang kecil. Kam nadratin balagat min qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan yang masuk dalam hati pemandangnya. Kama blagi sahmi bainal qausi wal watari. Sebagaimana anak panah yang dilepaskan di antara busur dan tali panah masuk menembus dada seseorang. Makanya datang dalam riwayat dikatakan nadhal muharram sahmun min sihami iblis. Pandangan haram adalah anak panah yang iblis tancapkan. Dia tarik dengan sungguh-sungguh, masuk enggak bisa kecabut. Sudah terlanjur cinta lokasi. Mau diapain? Sudah terlanjur jatuh cinta. Cinta yang haram. Dia punya suami, dia cinta suami orang. Waliyadzubillah. Sudah terlanjur. Sudah kena panah iblis. Ini kalau pandangan sekali insya Allah enggak. Tapi ketika dia berulang-ulang, maka panah tersebut semakin bercokol dalam dadanya. Sehingga susah untuk dicabut. Ya, ini benar. Bahkan seorang yang sudah bertobat, Syekh Abdul Razak pernah menyampaikan, ada orang, dia dulu hobi nonton yang film tidak-tidak. Dia sudah bertobat. Tapi sisa racun anak panah tersebut belum bisa hilang. Sampai ketika dia sujud, terkadang dia menghayal apa yang pernah dia lihat di zaman dahulu. Tidak mudah. Tidak mudah. Sudah terlanjur dalam sekali. Wal abdu ma dama dha tarfin yuqallibuhu, dan seorang hamba selama kelopak matanya masih dia kedip-kedipkan, masih dia bisa lihat, dia bisa bolak-balik melihat fi ayunil ghaidi mauqufun alal khatiri dia masih melihat cewek-cewek yang menarik, yang lembut-lembut, dia masih suka melihat, maka dia sedang berdiri di atas atau sedang berdiri di atas bahaya. Kalau dia masih terus melihat perempuan akan berbahaya. Yasurru muqlatahu ma dharra muhjatahu la marhaban bisururin ada bidh-dharari. Memang menyenangkan pandangannya, muqlatahu maksudnya matanya senang, tetapi merusak hatinya, ruhnya rusak. Jadi yasurru muqlatahu fa'ilnya ma dharra muhjatahu
apa yang menyenangkan pandangannya, apa yang merusak jiwanya. Tidak ada selamat bagi kesenangan yang akhirnya mendatangkan penderitaan. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, dia tutup syair dengan mengatakan, senang mata tapi mendatangkan penderitaan. Penderitaannya apa, dia jelaskan ini. Emang enak nonton, ngelihat cewek cantik, tapi setelah itu ujungnya penderitaan. Apa sih penderitaan akibat melihat cewek cantik yang tidak halal? Melihat aurat wanita tidak halal. Wa min afatin nazar, kata Ibnu Qayyim, di antara dampak buruk memandang, annahu yurithul hasarat waz zafarat wal haraqat. Al hasarat penyesalan. Waz zarafat tarikan nafas, sesak dada. Wal haraqat yaitu gemeritik gigi, itu jengkel dan karena tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Perhatikan, fayaral abdu ma laisa qadiran alaihi wala sabiran anhu. Sang hamba melihat sesuatu yang dia tidak bisa bersabar darinya. Dia tidak bisa melakukannya dan tidak bersabar darinya. Dia lihat cewek cantik, tidak bisa dia ciumi, tidak bisa dia tiduri, tidak bisa dia gauli, dan dia tidak bersabar untuk melihat cewek itu lagi. Bukankah ini penderitaan? Hadza wa hadza min a'zamil 'adzabi an tara ma la sabra laka 'ala ba'dhihi wa la qudra laka 'ala ba'dhihi. Dan ini di antara azab yang paling berat, engkau melihat sesuatu yang kau tidak bisa sabar untuk meraih sebagiannya saja. Jangankan untuk mendiduri sang wanita, kau cium dia juga tidak mampu. Dan kau tidak mampu untuk melakukannya. Di antaranya penderitaan seperti saya sebutkan tadi malam, membuat akhirnya dia tidak suka lagi sama istrinya. Istrinya yang tadinya bisa memuaskan dirinya, bisa tempat menyalurkan hasratnya, sehingga menjadi hambarlah istrinya. Kenapa? Karena dia melihat yang haram-haram. Di antara azab, Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan yang kita rasakan diganti dengan penderitaan. Makanya orang kalau zina dia tidak akan puas. Zina tidak akan pernah puas. Cari lagi. Tidak ada kebahagiaan. Sementara seorang dengan istrinya dia bisa bahagia, dia bisa tenteram. Kenapa? Dia jaga pandangan. Tapi kalau dia tidak jaga pandangan, dia selalu menderita, kepingin. Ya. Sampai ada seorang telepon saya, dia ngaku, Ustaz, saya subhanallah susah jaga pandangan. Saya menderita sendiri. Kayak lihat es krim tapi nggak bisa dijilat. Dia lihat es krim lagi lapar, lagi haus, tapi nggak bisa disantap es krim tersebut. Sama, lihat perempuan cantik cuma ngiler, nggak bisa apa-apa, kan penderitaan. Terus ngapain kita menyiksa diri kita? Melihat sesuatu yang menjolak syahwat, kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena ini satu penderitaan yang dialami seorang yang mengubah pandangannya, kemudian dikhayalan terus, apalagi sampai isyik, yaitu sudah rindu terus, sementara tidak bisa diapa-apain. Laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki. Dua-duanya terjadi. Terjadi. Subhanallah, bahaya fitnah syahwat nih, bahaya. Ngeri ya. Maka seorang jaga diri ya. Hati-hati internet, hati-hati, ngeri. Haji kemarin, haji kemarin. Saya ketemu ikhwan, subhanallah. Jadi temannya ini haji. Dia mau jadi sama dia malu ya. Istrinya juga udah ngaji, orang kenal siapa istrinya. Anaknya ini ada masalah, maka dia pasang CCTV di rumah untuk perhatian anaknya, bukan untuk ngecek istrinya. Karena dia hajian, anaknya khawatir nakal, khawatir banting, akhirnya taruh CCTV di rumah. Ternyata dia cek CCTV, istrinya lagi bermesraan dengan orang lewat internet. Buka pakaiannya, buka auratnya, dia kaget, berbeda lagi hajian dia. Waliyadzubillah. Maka ini ngeri ya, maksudnya fitnah ini luar biasa ya, luar biasa. Seorang bertakwa kepada Allah ya. Kalau dia buka celah salah sendiri. Kalau dia umbar pandangan dia akan terjebak. Kalau dia terjebak dia enggak akan selamat. Kata Ibnu Qayyim pasti terjadi. Kalau sudah di azam, sudah tekad, jazim, tekad yang kuat, la budda minal fi'li, pasti ada eksekusi. Selama tidak ada halangan. Mengerikan ya. Kisah banyak ya, tentu tidak, maksudnya ini ya, yang saya sampaikan bukannya apa-apa, bukan, cuma agar kita hati-hati ya. Pengin tahu isi hati seorang, lihatlah apa yang sering dia ucapkan. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap
Bejana yang dituangkan ya isinya. Enggak mungkin bejana isinya kopi yang keluarin susu, enggak mungkin. Kalau orang selalu ngomongnya kopi-kopi berarti hatinya penuh dengan apa? Kopi. Ngomongnya susu melulu berarti isinya apa? Susu. Jangan bilang meskipun saya ngomong kopi hati saya susu. Dusta. Sontoloyo kata orang. Enggak benar. Fa innahu yutli'uka ala ma fi qalbi, ma fi al-qalbi, sya'a sahibuhu am aba. Dengan melihat gerakan lisan, ucapan lisan, kau akan tahu isi hati seorang, isi hati pengucap lisan tersebut, dia terima atau tidak terima, maka itulah hakikat dari isi hatinya. Qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, al-qulubu kal qudur taglibi ma fiha. Hati-hati itu seperti panci-panci, bergejolak atau mendidih apa yang ada di dalamnya, ya, mau susu, mau air, mau sayur. Wa alsinatuha magharifuha. Adapun lisan-lisan adalah centongnya, apa namanya? Sendok sayurnya, isinya. Fanzur ila rajuli hina yatakallam. Maka lihatlah seorang ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi mimma fi qalbi. Karena apa yang dia ucapkan itu diambil dari hatinya untuk dikeluarin. Dia centong dari hatinya, dia keluarin. Hulwun wa hamidun wa adbun wa ujajun. Apakah manis atau kecut atau segar atau asin? Tawar atau asin? Wa ghairu dzalik. Tergantung apa yang diucapkan itu hatinya. Kecuali dia berbohong, tapi secara umum manusia yang dia ucapkan sendiri itulah isi hatinya yang sebenarnya. Wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi iktirafu lisanihi. Dan kau akan tahu bagaimana rasa hatinya dengan lisannya yang mengambil dari hatinya, ketahuan. Ai kama tat'amu bi lisanika ta'ma ma fil quduri min at-ta'am fatudrikul ilma bi haqiqati dzalik kadzalika tat'amu ma fi qalbi rajul min lisanihi fatadhuqu ma fi qalbi min lisanihi kama tadhuqu ma fil qidri bi lisanika. Yaitu maksudnya apa? Sebagaimana dengan lisanmu kau bisa merasakan, kau ambil sendok, centong, kau ambil dari panci, kemudian kau rasakan, maka kau tahu hakikat isi dari panci tersebut. Kenapa kau sudah ambil, kau rasa. Maka demikian pula ketika seorang berbicara, kau tahu apa yang diucapkan itu, itulah isi rasa dari hatinya. Ya, benar-benar kau tahu ternyata dia begini, ternyata hatinya begini, karena lisan itu ngambil dari mana? Dari hati, kemudian tinggal dikeluarkan. Wasu'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Rasulullah ditanya tentang yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka. Qala al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Wa min al-ajabi anna al-insana yahunu alaihi tahaffuz wal ihtiraz min akli al-harami wadh-dhulmi waz-zina was-sariqati wa syurbil khamr. Di antara perkara yang menakjubkan, seorang mudah baginya. Jadi Ibnu Qayyim sekarang berbicara tentang pintu-pintu maksiat, ya. Kalau pintu-pintu maksiat terkait yang kuat tentang zina adalah pandangan dan lintasan. Pintu maksiat yang lain adalah omongan. Ini juga pintu maksiat. Maka harus dijaga agar kita tidak terjerumus dalam maksiat. Pintu maksiat diantaranya adalah apa? Omongan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di antara perkara menakjubkan, seorang mudah untuk menjaga diri dari makan yang haram. Dia, oh ini haram, dia tinggalkan. Dari berbuat zalim, ini zalim. Zina, dia enggak zina. Mencuri, dia tidak minum khamar, ya. Bahkan minan nadharil muharram wa ghairi dzalik. Bahkan dia bisa menjaga diri dari memandang yang haram dan yang lainnya. Tetapi wa yas'ubu alaihi tahaffudhu min harakati lisan, tapi tidak mampu menjaga lisannya. Enggak bisa dia serup, enggak bisa. Hatta tara rajula yusharu ilaihi bid-din waz-zuhdi wal ibadah wa yatakallamu bi kalimati min sakhatillah la yulqil habalan. Sampai kau dapati semua orang memberi isyarat kepadanya, itu ahli agama, bid-din. Orang ini orang zuhud, terkenal zuhudnya, terkenal ibadah, tapi dia ngomong dengan perkataan-perkataan yang berdatangan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli. Yanzilu bil kalimatil wahidati minha ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara satu ucapan dia ucapkan, maka dia menjadi jatuh lebih jauh daripada langit timur dan barat. Itu jauh rendah. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wadh-dhulmi wa lisanuhu yafri fi a'radil ahya'i wal amwati wa la yubali ma yaqul. Betapa sering kau dapati seorang yang warak, tidak mau melakukan perbuatan keji dan zalim, tetapi lisannya berdusta atas terkait dengan harga diri orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan dia tidak peduli apa yang dia ucapkan. Wa fi sahihain, ini penting bagi kita. Ingat, kita berbuat dosa di antaranya dengan lisan. Mungkin kita enggak bunuh dia, kita enggak mukul dia, kita enggak ambil harta dia, tapi ternyata kita
menzaliminya dengan lisan kita. Dalam sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innal abda yatakallam bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata berbicara satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah, dia tidak peduli, dia tidak tahu tentang akibat perkataan tersebut, ternyata Allah mengangkat dia dengan perkataan tersebut beberapa derajat. Wa innal abda yatakallam bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak peduli dengan dampaknya, ternyata dia terjatuh dalam neraka jahannam. Wa fil lisan afatani azimatani. Dalam lisan ada dua bahaya, ya, penyakit. In khalusa min ihdahuma lam yakhlus minal ukhra. Ya, kalau selamat dari salah satunya, maka dia tidak akan selamat dari satunya lagi. Afatul kalam, yaitu bahaya banyak bicara, wa afatus sukut, dan penyakit diam juga. Ini ada maksudnya ada penyakit dalam berbicara juga penyakit dalam diam. Yaitu wa qad yakunu kullun minhuma a'zama ithman minal ukhra fi waqtiha. Terkadang ngomong lebih berbahaya daripada dosanya, lebih bahaya daripada diam, dan terkadang diam dosanya lebih besar daripada berbicara. Fasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Seorang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Asin lillah, bermaksiat kepada Allah. Mura'in, riya. Dia takut ini, dia diam aja, sudah tahu benar dia diam. Suatu salah dia tidak mengingkari. Ini diam, ini syaitan yang bisu. Ya, dia riya, buktinya riya, dia enggak berani ngomong. Mudahin, mencari muka. Idza lam yakhaf ala nafsihi. Ya. Wal mutakallim, jika dia tidak khawatir atas dirinya. Beda kalau dia tak khawatir suatu menimpa dirinya atau darurat, lain cerita. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natiqun asinillah. Dan sebaliknya orang berbicara dengan kebatilan, maka dia syaitan yang berbicara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi. Banyak makhluk, banyak manusia menyimpang dalam perkataannya maupun dalam diamnya. Fahum baina hadaini nau'aini, maka mereka berada di antara dua kesalahan ini, kadang ngomong ngawur, kadang diam juga tidak pada tempatnya. Wa ahlul wasati, adapun orang yang tengah, wa hum ahlus siratil mustaqim, dan mereka adalah orang yang menempuh jalan yang lurus. Kafu alsinatuhum anil batil, maka mereka diam dari perkara yang batil. Wa atlaquha fima yaudu alaihim naf'uhu fil akhirah, dan mereka baru ngomong kalau ada manfaatnya bagi mereka di akhirat. Fala tara ahadahum yatakallam bi kalimatin tadhhabu alaihi dha'iatan bila manfaatin. Kau dapati tidak seorang pun dari ahlu istiqamah tersebut yang berbicara satu kalimat yang tidak ada faedahnya sama sekali. Fadlan an tadurrahu fi akhiratihi, apalagi sampai beri mudarat kepadanya di akhirat. Ngomong tidak ada manfaatnya, dia tidak mau. Apalagi ngomong yang bisa bikin mudarat baginya di akhirat. Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Sungguh seorang hamba datang pada hari kiamat membawa kebaikan pahala setinggi gunung-gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Dia dapati lisannya telah menghancurkan seluruh kebaikan-kebaikan tersebut. Ya'ti wa ya'ti bisayyiati amsalil jibal. Dan sebaliknya dia datang pada hari kiamat membawa dosa setinggi gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha min kathrati dzikrillah wa mattasala bihi. Ternyata dosa-dosa tersebut tinggi gunung hancur gara-gara lisannya yang banyak berzikir kepada Allah dan apa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya Ibnu Al-Ghazali mengisyaratkan orang yang suka ghibah seperti apa? Seperti dia punya istana besar bagus, kemudian dia bawa bom apa namanya manjanik, kemudian lempar batu besar hancurin. Setiap dia ghibah dia lemparin istananya hancur. Seperti itu. Gara-gara dosa lisannya. Seorang jaga lisan, ya. Jangan sudah dia banyak bikin istana di surga kemudian dihancurin. Jangan. Seperti ini katakan Ibnu Qayyim, datang bawa pahala banyak setinggi gunung kemudian dia gara-gara lisannya hancur semuanya. Wa ammal khutuwat, adapun langkah-langkah, ya ini mau eksekusi, kalau langkah sudah menuju eksekusi, fahifdzuha bi alla yang qila qadamahu atau yang qula qadamahu ila fima yarju thawabahu, yaitu jangan dia langkahkan kaki kecuali yang diharapkan pahalanya. Fa illam yakun fi khutahu mazidu thawabin fal qu'udu an khairun lahu. Kalau langkahnya tidak mendatangkan tambahan pahala, lebih baik dia diam, tidak usah melangkah. Wa yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin yakhtu ilaihi qurbatun yanwiha lillah fataqu khutahu qurbatan. Dan mungkin dia bisa melakukan dengan mudah setiap perkara mubah yang dia langkahi, dia niatkan untuk karena Allah,
maka setiap langkahnya mendekatkan dia kepada Allah. Ini maksudnya cara Ibnu Qayyim agar setiap langkah kaki bermanfaat, setiap apapun kau kerjakan niatkan karena Allah. Mau olahraga niatkan karena Allah, mau pergi ke pasar niatkan karena Allah, mau kerja niatkan karena Allah, sehingga langkah kakimu selalu bermanfaat. Dan orang kalau senantiasa meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah terhindar dari maksiat karena dia niatkan karena Allah. Kalau karena Allah tentu dia tidak mau yang terkait dengan kemaksiatan. Tapi demikian saja apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah menjaga kita semua dari dosa-dosa dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan semoga Allah menutupi aib-aib kita dan mempertemukan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.